Halo, halo, halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih bersama jajaran kontributor baru Ruang Ngobrol. Kali ini saya bersama Mas Gusti. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Ya, nanti akan ngerti lah spektrumnya Mas Gusti itu komik-komik atau bahasan yang seperti apa gitu. Nah, kali ini kita ngobrolin komik lama ya, Ti ya. Ya. Hellsing, bukan Van Helsing. Ini aku terpaksa baca karena mau ngobrol sama Gusti. Oke. Oke. Kamu udah bacanya lama ya? Udah. Udah ya? Udah. Oke. Ini Daris yang menentukan ya? Ya. Untuk obrolan ini. Iya. Apa kamu? Aku milih sendiri Oke. sih. Ya. Bagus. Ini ada 10 ya. 10 buku N. Dan menurutku sih kompak sih hitungannya. Ya. Artinya ceritanya emang nggak muluk-muluk. Karena ini berdasarkan ada sangkut pautnya sama Dracula itu sendiri. Ya, betul. Sehingga bagi yang ngerti Dracula, bagi yang ngikutin novel atau apapun tentang Dracula itu ya kayaknya ini udah cukup untuk dipaparkan kayak gitu di dalam sebuah komik. Komiknya sendiri masuk kategori seinen. Tapi penerbitnya namanya Shonen Gahosha. 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 Nah, itu jadi ya ini memang shonen ini memang seinen dan saya kan tidak terlalu suka seinen. Nah, gimana Ti? Menurutmu Hellsing ini? Ya, oke, Mas Bagas. Jadi kalau untuk Hellsing sendiri ini aku kan pertama kenal itu waktu baca majalah Any Monster waktu itu ya. Oh iya betul. Waktu Karena si longkot merah itu pernah muncul betul di sana ya. Betul. Ya. Dan apa namanya waktu itu memang aku kalau nggak salah itu kan yang mengcover Hellsing itu kan sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah ya untuk Any Monster-nya. Betul. Itu waktu itu aku belum sempat baca komiknya, terus baru sempat baca komiknya. Sorry, ini terbit pertama Indonesia tahun 2008. Oke. Cuman aku baru sempat baca itu sekitar 2010-an lah, karena waktu itu SMP ya. Menurutku ini menarik ya, dan jujur ini adalah entry pointku untuk mencari lebih banyak tentang vampir, werewolf, pokoknya tentang di Eastern Europe sana Europe sana, sama membaca novel dari Bram Stoker-nya yaitu Dracula yang menjadi salah satu inspirasi di komik ini gitu. Nah, kenapa aku bilang inspirasi? Pertama, tokoh utamanya itu namanya Alucard. Ya. Alucard itu kan istilahnya anagram lah ya, permainan Kebalikannya kata, kebalikan ya. gitu. Ya. Jadi kayak misalkan kalau kita tahu Lord Voldemort itu dia mainan dari Tom Marvolo Riddle, ya itulah. Ya. Terus itu makanya dibikin itu, terus kemudian nama Hellsing sendiri ini merupakan nama keluarga mungkin ya, nama keluarga marga gitu dari seorang profesor yang membantu karakter-karakter di novel Dracula-nya Bram Stoker untuk membasmi Dracula itu, namanya Bram Van Helsing. Cuman ini jadi what if-nya, alternate ending oleh Kota Hirano ya. Itu diambil what if-nya oleh beliau itu. Jadi kalau di novelnya Dracula itu musnah, di sini what if kalau instead of dimusnahin dia di-weaponize. Malah jadi jagoan. Betul, ya, gitu. Jadi secara premis sih seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan dunia vampir, monster, ghoul segala macam, ada ghoul ya di sini. Ada ghoul di situ. Gitu. Ini cocok banget gitu. Tapi nggak tahu aku, ini Daris kan yang ngerti biasanya nyari komik-komik seusia ini tuh seperti apa, susah atau gampang, aku nggak tahu gitu. Tapi kalau yang di Jogja mau baca silahkan ke Kuratoru gitu. Nah, buat aku sendiri begitu dengar kata Alucard, ya karena aku pemain Castlevania Symphony of the Night dari zaman PS1, udah jelas karakter utamanya Alucard, yaitu Dracula itu sendiri, anaknya Dracula. Terus aku nonton Netflix-nya animasi 2D-nya Castlevania, udah aku bahas sama Faisal juga yang Nocturne. Itu jadi dunianya sangat menarik, apalagi Inggris. Aku senang Inggris. Cuman disclaimer dulu teman-teman, aku kurang cocok sama keseluruhan komiknya karena aku tadi ngobrol sama Gusti, yang aku nggak cocok adalah gaya gambar sama ekspresi, terutama ekspresi dan proporsi tubuh. Betul. Jadi aku nggak terlalu seneng. Dan ini tuh kesannya memang cowok banget karena goresannya tegas banget dan gelap, gitu. Benar. Jadi kita nggak ada keceweannya sama sekali lah sih. Karakter utama cewek di sini
bisa dibilang Seras atau Integra ya? Mungkin Seras sekali. Ya, instead of dibilang karakter utama mungkin bisa dibilang ya heroin ya. Heroinnya itu si Seras itu mungkin yang bagian action ya. Actionnya. Tapi kalau petingginya adalah Ser Integra Helsing gitu. Nah, itu sendiri tidak digambarkan sebagai perempuan yang cantik dalam tanda tangguh. Dua-duanya tangguh. Ya. Jadi ini komik tuh maco sekali. Maco banget. Maco banget. Ya, benar. Kayak gitu. Nah, aku senang bahwa ngambil settingnya di Inggris, terus keterlibatan Nazi di sini gitu, bahwa menurut Nazi belum selesai loh, belum selesai. Kita tuh belum selesai. Perang itu belum selesai. Perang itu belum selesai gitu, dan masih ada hal-hal yang mau di-achieve, bahwa Nazinya kemudian dalam tanda petik menjadikan mereka goal itu di kubu mereka, ya kan? Sementara satu-satunya Dracula vampir itu ada di kubunya Helsing, betul. Yang kemudian dari Dracula atau Alucard itu sendiri bisa membuat manusia menjadi vampir, gitu. Betul. Aku nggak tahu, aku lupa detailnya apakah semua manusia bisa dibegitukan ataukah yang dipilih oleh Alucard. Aku lupa. Yang jelas Seras dipilih. Yang jelas Seras dipilih. Sorry ya, ini pasti spoiler teman-teman. Pasti spoiler. Ya. Kalau untuk konsepnya itu gini Mas, sebenarnya kalau di Helsing ya. Jadi di Helsing itu diceritakan ada 2 jenis vampir. Yang pertama adalah vampir murni. Alucard itu sendiri yang mungkin secara origin dia itu berasal ataupun lahirnya itu mythical. Artinya mungkin dia membuat perjanjian dengan iblis dan atau yang lainnya lah. Yang mana kalaupun diruntut secara umat manusia, mereka juga nggak ngerti kali secara originalnya seperti apa. Nah, yang kedua ada yang namanya engineered vampire. Jadi engineered vampire ini itu adalah bikinannya organisasi anaknya Nazi itu tadi. Nah, perbedaannya adalah kalau si vampire murni ini itu bisa merubah manusia menjadi vampir dengan syarat manusia ini harus masih perawan atau perjaka. Itu yang kemudian menjadi salah satu isu utama di sini. Nah, saya rasa itu kan makanya ketika dia udah sekarat gitu ya, karena diserang vampir dan ghoul. Itu menarik tuh. Itu ditanya, kamu masih perawan nggak? Gitu, kamu mau hidup nggak? Nah, begitu si Seras bilang dia masih perawan dan dia mau hidup, dijadikanlah vampir. Nah, sedangkan kalau untuk engineered vampire sendiri ini korban gigitan mereka itu langsung jadi ghoul. Kayak zombie ya? Ya, benar. Jadi tidak ada vampir baru yang tercipta dari mereka. Nah, kalau vampir murni itu gigit manusia yang sudah tidak perawan atau tidak berjaka, barulah itu jadi ghoul. Gitu. Konsepnya seperti itu. Menarik. Vampirnya. Menarik. Dan aku baru ngehook Mas Gusti di volume 5 ke atas karena perangnya di sana. Begitu Inggris diserang segala macam tuh, menurutku itu menarik. Terus Seras bajunya dari putih jadi merah karena darah. Nah, itu menarik. Nah, betul. Uniknya sosok Alucard sendiri digambarkan aku bilang tadi longkot warna merah kan sebenarnya, karena dia mengisi hampir semua cover sebenarnya, hampir semua cover tuh 8 enggak, tapi 8, 7, tapi mostly dia, dan itu mengingatkanku dengan goggle-nya nih, kacamatanya dia ini mengingatkan, meskipun nggak mirip ya, nggak persis maksudku, adalah kalau tahu Fast the Stampede, Trigun. Nah, itu mirip banget kayak gitu. Satunya konyol, satunya serius sih sebenarnya. Terus satu lagi Mas Gusti, aku tuh notice judul-judulnya tuh ngambil dari pop culture. Ini ada judul Vampire Hunter. Kita ada anime kan? Vampire Hunter terus Castlevania ada di sini. Terus Heart of Iron ini kalau nggak salah ada filmnya kalau nggak salah. Last Hour juga ada. Warcraft jelas. Game. Video game, terus ada makanya ini manggakannya emang Wizardry, 100 Sword, Might and Magic. Iya, betul. Keren sih menurutku. Menurutku dia ngambil Ogre Battle, terus Soldier of Fortune. Ada Elevator Action. Elevator Action itu game 8 bit atau 16 bit arcade. Aku lupa detailnya. Tapi menarik gitu. Nah, secara keseluruhan Mas Gusti, aku tuh ini dia Elevator Action, Age of Empire, jelas. Wow, Ultima Online. Sebenarnya online, tapi dipisah on sama line. Ya, mungkin gitu. Ada tujuan lah. Ada tujuan. Nah, secara keseluruhan teman-teman, buatku pribadi ini tuh komik yang ibaratnya tuh kejadian
driven by kejadian gitu loh. Maksudnya kalau kita bicara soal karakter, aku nggak menemukan aku pribadi ya, nggak menemukan ada karakter yang membuatku ceritanya berjalan karena karakternya. Tapi karena emang kejadiannya udah di set up dan secara volume juga cuma 10. Jadi dia cuman siapa yang akan punya simpati dan apa ya perhatian sama si Alucard kayaknya nggak ada. Kayaknya dia sendiri sebagai kalau dibilang karakter utama kayaknya nggak sekarakter utama itu. Iya, OP banget segala macam, tapi dia juga ada Seras yang dalam tanda petik Integra yang dalam tanda petik mengendalikan dia. Seras yang dalam tanda petik kayak anak didiknya, kayak anaknya dia, anak bikinannya dia gitu. Seras malah justru secara karakter lebih bisa diikutin, tapi secara kalau film screen time secara kemunculan itu juga bukan yang mendominasi gitu loh. Jadi menurutku ya karena aku pengen ada karakter yang oke, tapi mau gimana lagi dunianya udah. Dunianya vampir tuh udah seperti itu. Gitu. Dan mungkin juga ini Mas, karena kita itu kan sudah kenal karakter Dracula itu kan juga sudah lama ya. Jadi apalagi sih yang mau dikulik gitu. Artinya kan produk-produk pop culture yang membahas Dracula itu kan sudah sangat banyak kan. Betul. Variasinya sudah sangat banyak. Istilahnya twisting dari cerita asli novelnya itu sudah sangat banyak sekali. Sorry kupotong. Bahkan novelnya Bram Stoker itu katanya dari sudut pandang korban-korbannya. Ya, iya kan? Benar. Bukan fokus ke Draculanya kan? Enggak, dia naratif gitu, naratif dari karakter manusianya gitu. Tapi itu menjadikan novelnya menjadi kayak novel babon untuk Dracula ya. Sorry tak potong tadi. Ya, jadi memang benar sih Mas. Jadi bahkan di novelnya pun Dracula tidak artinya sudut pandang penceritaannya tidak berasal dari Dracula ataupun orang ketiga yang menceritakan semua tokoh di situ. Tetapi tokoh-tokoh di situ nyeritain pengalaman mereka mengenai Dracula ini. Nah, kalau ini sih juga menurutku oke lah, Alucard itu kuat dan ini terus mungkin yang bikin menarik adalah kita nge-link ke novelnya ya. Karena di novelnya itu kan sebenarnya tidak diceritakan sama sekali kaitan antara Dracula dan Vlad Dracula, Vlad Tepes atau Vlad the Impaler gitu ya. Karena walaupun Bram Stoker sendiri kalau nggak salah pernah bilang bahwa dia inspired by Vlad itu, tapi dia tidak pernah bilang bahwa Dracula ini Vlad. Iya. Makanya dia memilih settingnya tidak di Wallachia sebagai daerah kekuasaannya Vlad, tapi dia memilih Transylvania. Yang pada zaman itu, kalau aku tidak salah ingat ya Mas itu punya penguasa sendiri. Dan kebetulan intermezzo, nama penguasanya itu kalau nggak salah belakangnya Corvinus atau apa gitu. Kalau nggak salah ingat ya aku agak lupa. Makanya kemudian mungkin itu diambil sebagai Underworld dan kawan-kawan ya. Nah, di sini, di Hellsing ini, Kota Hirano itu menggabungkan inspirasi dia dari novel plus film adaptasi novel tersebut tahun 1992 oleh Francis Ford Coppola, judulnya Bram Stoker's Dracula. Di situ, sutradara dan scriptwriter-nya itu memberikan sebuah hints bahwa Dracula dan Vlad itu orang yang sama. Makanya di sini diceritakan kenapa kok dia itu umurnya panjang. Dia tidak semata-mata karena menjual jiwanya kepada iblis, tetapi karena dia makan darah dari warganya sendiri, terus juga pasukan. Kalau nggak salah tuh di buku volume berapa ini, dia juga makan pasukan Janissary dari Ottoman ya. Karena ya kita tahu Wallachia pada saat itu dirongrong oleh Ottoman ya. Jadi dia diceritakan dia tuh dapat hidup panjang itu ya karena dia makan hidup gitu loh. Jadi dia nggak semata-mata makan kehidupan orang ya. Dia nggak semata-mata aku striking a deal with the devil terus kamu ini tak kasih umur panjang, enggak. Immortal. Nggak semerta-merta itu, tapi dia mensustain itu dengan minum darah itu. Dan itu juga yang kemudian dimunculkan juga di Castlevania di Netflix bahwa pada saat Count Dracula bertujuan untuk nge-wipe out seluruh umat manusia, terus ada faksi-faksi vampir lain yang terus kita makan apa? Ya, benar. Masa makan minum darah kerbau atau sapi terus enggak? Ya, enggak oke. Benar. Gitu. Ya. Jadi ya dilematisnya di sana. Nah, kalau kita bicara soal Dracula secara sejarah manusia, kan kalau Draculanya Bram Stoker kan ada unsur imaji, ada unsur fiksi gitu. Kalau kita bicara yang keseluruhannya,
itu bicaranya nanti akan panjang Ya, karena benar. ada perang besar dalam Islam juga ada Ya. kejadiannya gitu. Jadi kita anggap aja obrolannya emang by materi fiksinya. Ya, benar. Ibarat itu lebih menyenangkan. Aku rasa Hirano Sensei juga pasti terpengaruh. Ada referensinya, Sangat. inspirasinya dari game Castlevania juga karena udah dari tahun 80-an udah ada Ya, gamenya. Gitu. benar. Apalagi ya untuk kepemimpinan cewek Ser Integra kayaknya aku nggak terlalu bisa banyak bicara sih karena secara organisasi ini organisasi besar tapi Inggris itu kan terkenal dengan organisasi besar yang tersembunyi yang nggak muncul di publik gitu-gitu sehingga karakter-karakter yang terlibat di secara organisasi otomatis Ser Integra, Alucard, Seras, Walter pun Butler ya sebenarnya ya. tapi ada versi mudanya. Ya, Ada versi mudanya. dia kebetulan Butler juga kombatan juga. Ya, artinya secara pengalaman dia sama Alucard tuh kayak aku tahu loh, kamu dulu. Ya. Kayak gimana gitu. Benar. Gitulah ibaratnya tuh Ya. gitu. Dan ini cukup menarik ya kalau kita melihat memang kalau secara organisasi Hellsing itu underground ya. Nggak semua rakyat Inggris tuh tahu ya. Karena ya tugas mereka itu dalam senyap dalam tanda kutip gitu. Jadi mereka dalam senyap membasmi vampir gitu kan sesuai dengan perintah dari kerajaan. Dan cukup menarik sih kenapa kok dipilih Integra itu karena memang satu-satunya anak dari Profesor Abraham Van Helsing Punya masa lalu yang ya cukup ya karena dia pewaris tunggal dan ya we know di sebuah keluarga kaya itu pasti ada persaingan. Dia naik menjadi seorang pemimpin organisasi di negara yang cukup patriarkis. Ya, Dan uniknya adalah instead of mendapatkan gelar Dame, dia mendapatkan gelar Sir. Apakah ini, aku jadi bertanya-tanya apakah ini merupakan sebuah bentuk legitimasi secara formal? Karena mungkin aturannya kalau organisasi kerajaan harus Sir yang memimpin gitu. Tapi karena ini perempuan, masa mau Dame yang memimpin gitu kan? Atau terus ya udahlah formalitas kasih Sir aja gitu. Atau secara kualitas dia tuh layak mendapatkan Sir. Dan itu juga mungkin yang membuat Hirano Sensei itu membuat tampilannya kayak cowok. Tampilannya Integra tuh benar-benar tangguh gitu. Sisi maskulinnya lebih dominan, lebih kental. Kita tidak melihat ada apa? Biasanya manga anime itu ada bulu mata lentik. Gitu. Kita tidak melihat itu gitu di Ser Integra. Bahkan secara kasat mata pun, mohon maaf, secara dadanya pun nggak tidak diperlihatkan yang menonjol seperti ciri khas fisik perempuan gitu. Jadi emang benar-benar di sini walaupun di Seras kan kelihatan itu fan service-nya banget kan. Cuman kalau di animenya memang Ser Integra ini memang seiyunya perempuan gitu, tapi suaranya berat. Suaranya berat gitu. Jadi emang dia kayak gambaran bagaimana seorang perempuan itu yang bisa survive dan naik ke tampuk kepemimpinan di tengah laki-laki. Mungkin seperti itu kalau Integra itu. Menarik sih karena versi tuanya Ser Integra juga makin cowok. Makin cowok lagi. Makin kelihatan cowok lagi. Makin cowok lagi, makin galak. Betul. Nah, mungkin itu aja kali ya untuk mangganya Hellsing. Silahkan dicari kalau tertarik dengan dunia vampir Dracula. Kalau kalau yang ada di Jogja silahkan main ke Kuratoru. Nanti ketemu Nanas. Baca aja di Kuratoru komiknya Van Helsing. Hellsing. Bukan, nggak pakai Van. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman di obrolan manga berikutnya. Bye.